warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan Amel kembali hadir untuk menemani Anda kali ini di program spesial Ruang Muslimah, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan mandi besar Mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan sudah hadir bersama saya narasumber kita di pagi hari ini ada Ibu Nyai Hajah Royanha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nyai pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, terkait dengan mandi besar ini yang masih banyak orang-orang kadang bingung, kadang juga salah, tidak tahu bagaimana caranya yang baik, yang benar ini seperti apa ini Bu Nyai? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan Fatihah dulu nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mutolaah, akan mengkaji tentang mandi besar. Kenapa demikian pentingnya pembahasan tentang mandi besar? Karena ini tentu kaitannya dengan hal-hal yang wajib bagi individu ya, setiap seorang muslim untuk sholat. Jadi kaitannya jika kemudian orang yang masih punya hadas besar seperti haid, nifas atau berjunub atau melahirkan, wiladah dalam bahasa kitab, atau keluar sperma gitu ya, artinya berarti dia punya hadas besar, kemudian tidak bisa mengerti atau tidak bisa sepenuhnya melaksanakan mandi besar secara benar menurut hukum-hukum syariat, maka tentu ini berimbas kepada sah dan tidaknya sholat. Kemudian untuk memegang mushaf, untuk kemudian berpuasa, baik itu sunnah atau wajib atau tawaf, kalau orang yang sedang umroh atau haji atau sa'i dan seterusnya, tentu ini kalau masih punya hadas besar diharamkan jika belum sempurna ya, jika belum mandi besar. Makanya penting sekali kita memahami tentang di sini perbedaan antara itu tadi, antara kalimat istilah al-ghuslu sama al-ghuslu. Kalau al-ghuslu itu ya mandi besar tadi, kalau al-ghuslu mandi, kalau al-ghuslu itu membasuh. Nah, itu perbedaannya. Jadi memang bahasa Arab itu beda harokat mawon udah Beda arti. Wudu itu berarti aktivitas wudunya, tapi wadu itu alat yang dipakai untuk air wudu itu. Makanya bahasa Arab itu sangat harus berhati-hati memberikan harokat gitu, karena bisa berbeda arti. Kemudian di sini ahkamul ghusli, berapa sih beberapa hukum mandi? Hukum mandi itu sebagaimana hukum syariat hukumnya. Ada kalanya wajib. Jadi mandinya itu hukumnya wajib. Jadi kalau tidak mandi ya nanti dosa gitu ya. Yaitu mandi wajibun kalau orang punya hadas besar, mau sholat punya hadas besar, berarti dia wajib mandi dulu. Atau habis bersetubuh dengan pasangannya, dengan suami atau istrinya, mau sholat, mau puasa, atau mau tawaf, atau mau haji, atau mau ihram ya, atau mau memegang Al-Quran, atau membaca Al-Quran, karena ada beberapa sebagian
imam yang mengatakan ya boleh sih kalau punya hadas besar itu, tapi ya kita ihtiyat, kita mengatakan hukum yang lebih berhati-hati. Kalau membaca itu harus bersuci ya, kalau punya hadas besar ya harus bersuci. Nah itu hukumnya wajib. Kemudian ada lagi yang hukumnya sunnah, mandi tapi kalau tidak mandi ya tidak apa-apa. Kalau mandi diniati dengan niat tersebut maka mendapat pahala. Adalah mandi Jum'ah. Nah ini kan Jum'ah ya, orang yang mau melakukan sholat Jum'ah. Kemudian mandi dengan niat hari raya, baik hari raya besar kalau di sini katakan, atau hari raya Idul Fitri ya, Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian ada lagi mandi yang hukumnya mubah, jadi ditinggalkan ya tidak dapat apa-apa, ya kalau dilakukan ya tidak dapat apa-apa, itu mubah hukumnya. Kemudian apa itu mandi mubah? Idza kana litabarrud, ya kamu mandi untuk apa? Ya biar seger tubuh saya gitu, atau biar bersih lah gitu, tapi tidak dengan niat yang baik. Maksudnya gimana ya? Kok kamu mandi? Iya nih risih, badannya penuh keringat gitu. Itu kan biasa aja. Tapi kalau kenapa mandi? Biar saya tubuhnya tidak bau. Kalau bau kan menyakiti orang, mengganggu lingkungan gitu kan. Juga bersih itu sebagian pada iman gitu. Berarti kan niat baik kalau itu sunnah. Kalau sekedar mandi ya biar seger aja, atau kok meringet nih lho ora penak ora nyaman jadi dengan diniati dengan niat yang sesuai dengan syariat yang baik gitu ya, itu mandi mubah. Atau lagi ada mandi yang makruh hukumnya, yaitu mandi wuwung nih cara Jawa. Mandi apa sih ini yang disiram kepalanya itu? Apa ya? Mandi wuwung ya. Kalau orang Jawa bilang bagi orang yang puasa atau menyelam, renang itu terus itu makruh itu. Kenapa makruh ya? Khawatir nanti keminum. Kesempatan sambil minum. Sambil renang sambil minum. Kemudian ada lagi yang haram. Mandi hukumnya haram ada. Mandi apa? Mandi menggunakan air yang usap milik orang lain, nggak izin. Kita masuk aja kamar tetangga, mandi jebur-jebur itu. Loh, izin belum? Paling sama orangnya boleh. Itu haram itu. Nggak boleh. Mandi menggunakan air milik orang lain tanpa kita izin. Itu haram. Kemudian apa sih yang menyebabkan kita harus mandi besar? Ini kan mujibatul ghusli. Ada 2. Yang pertama, ada yang dikhususkan untuk perempuan saja. Khususkan untuk perempuan itu ada 3. Jadi laki-laki tidak terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah mandi haid. Laki-laki kan haid. Yang kedua nifas. Nifas. Kemudian nifas itu jadi setelah melahirkan. Berbeda kalau wiladah. Kalau wiladah itu melahirkan. Kalau nifas itu darah yang keluar setelah sempurnanya keluar bayi, itu namanya darah nifas. Ada lagi yang wiladah. Wiladah itu melahirkan. Kemudian yang ada lagi mayashtariku fihi rijal wanisa. Ada lagi mandi yang dimana itu diwajibkan juga, tidak pandang gender ya, tidak pandang jenis kelamin, apakah itu laki-laki atau perempuan. Itu ada 3. Yang pertama adalah bersetubuh atau jima. Yang kedua mengeluarkan sperma. Mengeluarkan sperma bisa bermacam-macam, bisa dengan cara bersetubuh atau enggak dengan cara apapun, misalnya melihat apa kemudian keluar sperma, atau memegang apa gitu keluar sperma, atau membayangkan apa keluar sperma lah itu, atau tidur enggak sengaja tiba-tiba keluar sperma, yaitu mandi besar. Jadi tidak harus dengan bersetubuh gitu. Kemudian yang ketiga meninggal. Nah, ini kan kalau orang meninggal wajib dimandikan. Yang wajib ya tentu yang hidup, bukan orang yang meninggal. Jadi 3 tadi itu diwajibkan bagi laki-laki atau perempuan. Kemudian di sini pengertian dari memasukkan hasyafah ke dalam farji. Ilajul hasyafah adalah memasukkan hasyafah atau alat kelamin laki-laki ya
walaupun mohon maaf ini agak porno, tapi nek coro ulama kulil hak walau kana muron. Jadi katakan sesuatu yang benar walau itu ya saru lah. Tapi gimana nih penjelasannya harus seperti ini. Jadi memasukkan hasafah walaupun mohon maaf hanya kepalanya saja, ujungnya saja, tidak seluruhnya. Itu sudah diwajibkan bagi yang memasukkannya, dimasukkannya itu mandi besar. Gitu. Kemudian definisi dari farji, memasukkan hasafah atau alat kelamin laki-laki ke farji. Nah di sini apa sih yang dinamakan farji menurut ahli fikih, di mana pelakunya atau yang melakukannya wajib mandi kalau manusia ya ini adalah farji setiap segala sesuatu yang dinamakan farji menurut fuqaha, baik itu farjinya manusia satu atau selain manusia. Jadi misalnya ada seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke kambing, lalu keluar sperma, wajib mandi. Kambingnya yang nggak berlaku hukum fikih. Ya misalnya itu ya gitu. Misal mawon. Atau orangnya mati, kemayit, maitan. Orangnya udah meninggal kok ada disetubuhi misalnya, ini kejahatan moral ya. Terus belum tidak keluar sperma juga harus wajib sama dengan binatang tadi. Atau maitan kubulan jalan depan duburon sodomi, mohon maaf ya, itu juga wajib mandi. Memasukkan yang dimakan farji itu ya lobang, baik lobang depan atau lobang belakang. Jadi misalnya ini kan dimasukkannya ke lubang belakang tempat keluarnya kotoran itu, enggak wajib mandi. Dua-duanya. Baik itu kalau manusia ya tentu, atau kalau orang hidup, baik yang dimasukinya atau yang memasukkannya. Jadi pengertiannya bukan hanya farji yang depan saja, tapi walaupun yang belakang juga tetap itu diwajibkan mandi. Walaupun tidak keluar sperma. Dapat difahami nggih? Iya. Kemudian khurujul mani. Ya tadi kan mandi besar itu diwajibkan bagi orang haid, nifas, kemudian orang melahirkan. Yang pertama tadi menerangkan tentang jima, kemudian ya khurujul mani. Definisi mani seperti apa sih? Bukan. Karena ada perbedaan, perempuan kan ada kalanya keputihan, itu berbeda-beda itu. Tidak semuanya namanya dalam istilah fikih itu berbeda-beda namanya. Dobidul mani alladzi yujabu al-ghusl. Definisi sperma atau mani menurut hukum fikih yang mewajibkan mandi itu ada dua. Ayakuna mani syakhsi, yang pertama adalah sperma dirinya sendiri. Jadi kalau ketempelan dari sperma orang lain ya nggak wajib mandi gitu. Maka fala yajibu al-ghuslu idza kharaja minhu mani ghairihi. Maka tidak wajib mandi kalau spermanya itu yang dikeluarkan bukan spermanya dia. Tapi misalnya ada seorang yang misalnya nih, mohon maaf, ada suami istri yang tidak memasukkan hasafahnya ke farji, kemudian misalnya yang mengeluarkan sperma itu suaminya, tapi nempel misalnya di salah satu anggota tubuh dari istrinya, ya tidak mandi istrinya, karena yang mengeluarkan kan suaminya gitu. Akan tetapi walakin yang kudul wudu, akan tapi diwajibkan bagi dia wudu gitu. Ayakuna al kharij minhu awal marrah, keluarnya mani itu hanya diwajibkannya pada saat pertama saja. Jadi misalnya nih saya kasih contoh, ada seorang suami misalnya, pasangan suami istri bersetubuh, kemudian mengeluarkan spermanya itu sampai berulang kali, wajib mandinya berapa ya? Sekali, boten berulang-ulang. Jadi fala yajibu al-ghusl idza adkhalahu tsumma kharaja minhu marratan tsaniyah walakin yang qudul wudu. Jadi kalau berulang kali mengeluarkannya ya hanya sekali saja. Akan tetapi ya kemudian dia wajib wudu, atau mau melakukannya lagi disunahkan untuk berwudu gitu. Kemudian al-farqu bainal mali wal madhi, silakan Mbak Amel. Iya, kita jeda dulu dan ini sudah ada yang bertanya,
Ada dari Pak Nardi di Juwana. Assalamualaikum Bu Nyai. Pak Nardi ini bertanya terkait dengan mimpi ini Bu Nyai. Kalau mimpi keluar mani apa boleh mandi wajib, tapi punya luka habis operasi, apa sholatnya sah atau tidak? Nah, ini mungkin apakah yang ditanyakan Pak Nardi ini bekas lukanya di apa ya, di mungkin apakah tidak terkena air atau seperti apa, ini mungkin Pak Nardi bisa gabung lagi ya. Oke, ini tadi bagaimana, apakah sholatnya sah atau tidak? Pak Nardi sabar dulu, kita jeda dulu. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya, yang ingin bergabung juga bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai mandi besar. Untuk Anda yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tadi sebelum jeda sudah ada Pak Nardi di Juwana yang bertanya terkait dengan ketika tidur ya, ini keluar mani, apa boleh mandi wajib tapi punya luka habis operasi, sholatnya sah atau tidak? Untuk luka habis operasi ini kata dokter tidak boleh kena air, bisa jadi infeksi kalau kena air. Bagaimana caranya ini Bu Nyai? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebetulan ada jawabannya di sini. Kaifiyatu khusli sahibil jabirah. Cara mandi bagi orang yang mempunyai perban. Ya kan? Tadi perban berarti kan nggak boleh kena air ya. Ya, di sini dikatakan yutakhayyaru baina ay yuqaddima al-ghusl awalan awit tayammum. Nanti dia diperintahkan memilih apakah mendahulukan mandi dulu ataukah tayamum. Sekarang saya bacakan dulu di sini al-hukmu idza idza kana. Jadi gini, orang yang mandi besar idza lam yakun alaihi satirun, apabila dia punya hadas hadas besar, kemudian ilam yakhsha ad-darar min nas'iha, kalau tidak dikhawatirkan bahaya maka dibukalah perbannya. Tapi wa ila, kalau membahayakan tadi ya fala, kemudian berarti jangan dibuka. Berarti cara wudunya bagaimana? Cara mandinya bagaimana? Cara mandinya adalah yang anggota yang bersih, yang anggota yang tidak sakit, mandi kena air seperti biasanya. Sedangkan untuk anggota tubuh yang terkena luka itu ditayamumi. Jadi melakukan dua, satu mandi, dua tayamum. Kalau dikatakan di sini boleh memilih apakah mendahulukan tayamum dulu ataukah mendahulukan mandi itu. Kalau tayamum dulu kan otomatis nanti anggota yang lain juga kan bersih. Kalau tayamum itu kan hanya tangan saja, kemudian muka kan. Jadi jangan bayangkan kalau tayamum seperti ada kejadian itu tayamum terus gimana gantinya karena ini menurut guling-guling di debu. Bukan seperti itu. Tayamum itu ya yang dibasuh hanya tangannya saja, kemudian muka, kemudian disuruh memilih di sini apakah bertayamum dulu ataukah berwudu, karena tadi kan ada luka dan perban yang tidak boleh terkena air gitu. Kemudian di sini bagaimana kemudian hukum sholatnya, hukum sholati sahibil jabirah. Tapi saya kembali lagi, untuk yang paling utama yang kita pilih mana, apakah tayamum dulu ataukah mandi dulu? Kalau di sini katakan wal afdalu taqdimu tayamum, yang lebih bagus. Karena apa? Liyazila al-ghuslu atharat turab.
supaya ketika mandi bekas-bekasnya debu yang menempel itu menjadi hilang gitu. Yang lebih utama jadi tayamum dulu, setelah itu mandi. Kemudian hukum sholatnya bagaimana? Idza kana fi udwin min a'dha'i tayamum, jika kemudian mandi kemudian ada lukanya di anggota tayamum, berarti di wajah atau tangan. Ini kan batasannya sini, kemudian wajah atau kedua tangan, maka yajibu alaihil qada, maka diwajibkan bagi dia untuk qada. Tapi idza kana fi ghairi a'dha'i tayamum, jika kemudian tidak terdapat lukanya, itu tidak ada di anggota tayamum, misalnya di kaki atau di badan gitu ya, berarti kan bukan anggota tayamum, maka di sini fa fihi tafsilun. Idza lam yakun alaihi satirun aw kana alaihi as-satir biqadril jarih fayajibu alaihi ayaghsila jami'as sahih. Apabila ada penutup atau ada penutup yang sekedarnya saja menutupi luka, maka dia wajib untuk membasuh seluruh anggota yang sehat, kemudian mentayamumi anggota yang kena luka tadi, ya kan, yang luka tadi, dan tidak dikodok sama sekali mutlakon. Tapi idza kana alaihi satir, apabila terdapat penutup, kemudian akhadha minas sahih qadron, kemudian memandikan wudhunya tadi hanya, atau mandinya itu hanya sekedar formalitas saja, tidak semuanya itu ya, maka sekira-kiranya saja anggota yang sehat, idza akhadha minas sahih qadral istimsak wa wada'a ala taharatin, maka fala yajibu alaihil qada. Apabila kemudian dia mengambil anggota yang suci sesuai dengan yang diperintahkan tadi, kemudian dia meletakkan suatu yang untuk menutupi itu saja ya, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk berkodok. Jadi kalau kodok itu ya kalau dia tadi ketika ada ini ya, ada lukanya di bagian-bagian yang di tempat tayamum tadi. Kalau idza kana fi udwin min a'dha'i tayamum, kalau tidak ada di anggota tayamum ya berarti tidak kodok gitu. Tapi kalau ada di sini, ini kan harusnya misalnya ini lukanya di sini. Ini kan berarti dia nanti harus harus mengulang sholatnya, karena kan berarti dia tidak melakukan membasuh luka yang ada di sini dengan dua cara, baik itu mandi atau tayamum. Atau tayamum gitu. Kalau di yang lainnya berarti kan tidak masalah, karena kan sudah anggota tayamum, kan dia sempurna melakukan tayamum secara sempurna gitu. Begitu, dapat difahami ya? Iya, itu tadi Pak Nardi yang ada di Juwana, untuk ketika ada bekas operasi atau bekas luka yang memang tidak boleh terkena air, berarti dengan disertai tayamum. Ini terserah tayamum dulu atau mandi dulu, tapi yang lebih baik adalah tayamum terlebih dahulu. Tapi ketika bekas lukanya itu di bagian yang untuk tayamum seperti tangan dan juga muka, nah ini wajib mengkodok nanti lagi, berarti dihitung untuk sholatnya berapa kali, kemudian nanti dikodok setelah sembuh, seperti itu ya. Itu Pak Nardi yang ada di Juwana. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877. Sudah ada yang gabung? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, bisa mencoba untuk telepon lagi di 3858877 atau Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Bu Aja Pangati. Batuk niku lho. Iya. Monggo Ibu. Iki kan badhe siam suwe. Kula niku pun boten gadah tanggungan kados gedhe. Niku ampun mandi badhe siam niki lho. Gresiki awak niku mengke apa niku? Niku mandi tobat ngoten Bu, napa mandi gedhe.
wong boten gadah bojo pun kok bersepuh pripun Bu mandi tobat napa atus gede Nggih. Sudah Ibu? sampun nggih. Oh, Ence, terima kasih Bu Aja Pangati yang sudah gabung. Nah, ini bagaimana ini kondisinya Bu Aja Pangati ini stroke ini Bu Nyai. Jadi memang tidak bisa berjalan seperti itu. Nah, di tempat duduknya atau di kasur seperti itu. Nah, ini bagaimana ini Bu Nyai kalau seperti ini? Kalau yang mandi wajib tadi kan kalau haid, nifas, bersetubuh, keluar mani dan seterusnya itu kan mandi wajib. Tapi kalau untuk jadi bukan antara punya suami dan tidak, bisa jadi kan tidak punya suami misalnya mengeluarkan sperma, itu kan juga tetap mandi wajib. Kalau mau masuk bulan Ramadan bagaimana? Kalau misalnya seperti stroke seperti itu ya kesulitan ya mandi biasa saja kalau bisa dengan diniati ya niat bahwa mandi merupakan bagian dari toharoh bebersih karena Allah suka bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin karena an-nadhafah minal iman. Derek dawuh Kanjeng Nabi, derek dawuh Al-Qur'an seperti itu mandi sunnah. Tapi kalau menyusahkan itu atau misalnya tadi mandi untuk bertaubat gitu ya, mandi untuk kebaikan ya sunnah. Tapi kalau menyusahkan ya lebih baik ya tidak usah gitu. Bisa mandi seperti biasa saja. Ya tidak mandi ya tidak apa-apa. Kalau menyusahkan, ya. kalau kondisinya fikih kan ya duru ala ilah. Jadi kondisional kan. Kalau menyusahkan ya tidak usah gitu. Tapi kalau misalnya kepingin atau masih bisa dilakukan ya mandi dengan niat tadi bahwa kita bebersih karena mau masuki bulan suci Ramadan. Supaya secara fisik dan psikis kita siap bersih gitu. Bersih adalah sebagian dari iman karena Allah juga suka kebersihan. Nah, itu kemudian kita niati seperti itu namanya mandi sunnah. Hukumnya baik dan mendapat pahala gitu. Oke, iya itu tadi Bu Aja Pangati. Terima kasih Bu Aja Pangati yang sudah gabung dan kita akan lanjutkan lagi nanti Mitra Pas setelah jeda ya. Untuk Anda juga masih kami tunggu sampai tuntas jam 10 nanti. Anda bisa bertanya terkait dengan tema kita mandi besar. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai mandi besar. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada mandi yang wajib, kemudian ada yang sunnah, mubah, bahkan ada yang sampai haram juga, ini tidak boleh dilakukan seperti itu Bunya ya. Jadi kita harus paham betul seperti apa. Nah, ini tadi juga sempat terjeda untuk penjelasannya karena ada beberapa penanya. Ini monggo bisa dilanjutkan lagi Bunya. Ini tentang al-farqu bainal mani wal madhi wal wadi. Perbedaan antara istilah mani, madhi dan wadi. Jadi yang dinamakan mani adalah airnya berwarna putih yang keluarnya itu dengan cara memancar, muncrat gitu ya. Kemudian keluar disertai dengan syahwat itu wayakibu dikeluarkan setelah dia merasakan. Jadi rasanya ya taladzat, jadi rasanya itu enak gitu loh saat mengeluarkannya. Nah, itu namanya mani. Kalau madhi ini yang mewajibkan, mani itu mewajibkan mandi tapi tidak batal wudunya, tapi wajib mandi gitu. Tapi wajib mandi ya otomatis ya berhadas besar ya. Kemudian madhi ini adalah airnya berwarna putih tipis gitu ya,
keluarnya itu ketika seseorang terangsang itu. Jadi tidak maksimal merasakan kenikmatan, hanya terangsang gitu. Enggak merasakan enak atau apa. Biasanya kalau perempuan maaf itu ya, kalau sebelum berhubungan itu kan itu namanya madhi. Kalau mani itu tidak najis. Tapi kalau madhi itu najis itu. Dan membatalkan, kalau madhi membatalkan wudu. Kemudian ada lagi istilahnya wadi. Wadi adalah airnya berwarna putih kental, keluarnya setelah pipis atau seseorang ketika capek habis bekerja. Biasa namanya istilah keputihan. Itu membatalkan wudu, tapi tidak wajib mandi besar gitu. Kemudian menerangkan tentang fardunya mandi, saya singkat aja ini. Yang pertama, fardu yang diwajibkan saat mandi adalah niat. Kapan itu berniat? Niat itu permulaan ketika membasuh manapun anggota tubuh, tangan, muka atau manapun itu. Kemudian ada pertanyaan di sini. Jika berkumpul dua hal yang mewajibkan mandi, seperti misalnya bersetubuh dan keluar sperma, itu kan dua-duanya mewajibkan mandi. Fahal takfi anhuma niyatun wahidatun. Apakah niatnya cukup satu saja? Iya. Niatnya cukup satu, menghilangkan hadis besar udah cukup. Gitu. Nanti caranya niat diterangkan di sini. Kemudian idza istama'a, apabila berkumpul di sini sesuatu yang mewajibkan wudu dan sesuatu kemudian yang mewajibkan mandi. Apabila di sini berkumpul, fahal takfi niyatun apakah cukup niat salah satunya? Kalau mandi saja, idza istama'a ghuslun fardun, mandi wajib, wa ghuslun sunnatun, dan berkumpul mandi sunnah dan mandi wajib. Misalnya ada seseorang yang setelah bersetubuh pada hari Jumat misalnya, terus mau sholat Jumat, berarti kan ada dua mandi. Mandi hadas besar karena dia jinabah, dan mandi mau sholat Jumat. Apakah niatnya cukup satu saja? Dikatakan di sini la takfi, enggak. Fala buddha ayyan wiyahuma, berarti harus niat ya dua-duanya. Niat menghilangkan junubnya dan niat mau sholat Jumat gitu. Nah, kemudian kaifiyatun niyah, bagaimana caranya niat? Caranya niat di sini ketika mandi wajib, niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi dalam hati niatnya, tapi melafadzkannya, mengucapkannya, menyuarakannya, diucapkan itu hukumnya sunnah. Bagaimana niatnya? Ini ada beberapa. Di sini niatnya nawaitul husla lirofil janabati kalau untuk junub, atau nawaitul husla rof'al lirofil hadathil akbari, cukup. Atau nawaitul husla li fardil husli, cukup. Atau nawaitul husla li toharoti li sholati, itu juga bisa gitu. Yang kemudian di sini kesunahannya, kesunahan mandi. Ini jangan lupa, kesunahan itu menurut Imam Ghazali ini penting dalam mandi, sebab untuk menyempurnakan sesuatu yang wajib. Kalau yang tadi kan yang wajib kan cuma berniat kemudian meratakan seluruh air ke tubuh, anggota tubuh, itu aja kan. Nah, akan tetapi ini ada beberapa kesunahannya. Yang pertama, membaca bismillah. Kalau di kamar mandi ya tentu jangan keras-keras, bacanya cukup dalam hati karena ada lafadz Allahnya kan, dan itu termasuk Al-Quran kan, bismillah. Kemudian bersiwak itu kalau ini ya sikat gigi gitu. Jadi kalau mau mandi diniati sikat gigi, siwak, diniati kesunahan, jadi mendapatkan pahala. Kemudian berdiri, kalau perempuan itu dodok untuk ceboknya, karena ada lipatan-lipatan yang dikhawatirkan kalau berdiri itu tidak akan terbasuh, sehingga itu tidak menjadikan mandi besarnya sah.
kemudian menghadap kiblat, kemudian membasuh kedua tangan, telapak tangan ini sebelum mandi, kemudian berkumur, artinya berwudu ya, berkumur, kemudian menghisap air ini ke hidung, kemudian disemprotkan lagi, nama istinsyak, kemudian buang air kecil sebelum mandi. Barangkali ada masih terdapat sisa sperma atau apa ya. Kemudian menghilangkan seluruh kotoran cebok, ya, cebok ya istilahnya, wawi gitu. Itu sebelum mandi, itu kesunahan. Kemudian berwudu sebelumnya atau di tengah-tengah mandi atau setelah mandi. Nanti kalau pas saat mandi kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, itu sudah cukup punya wudu. Juga misalnya selulup ngoten niku mak pers ngoten. Tapi tidak kentut, tidak memegang tangan kita memegang kubul atau dubur gitu ya, tidak keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Sudah itu cukup itu. Sudah. Jadi keluar itu sudah suci gitu. Tapi kalau pada saat di tengah-tengah mandi terus kita misalnya cebok atau apa gitu ya, kentut gitu, berarti nanti setelah mandi wudu gitu. Kemudian ini menyela-nyelai seluruh rambut. Misalnya ada punya jenggot, rambut yang tebal. Kemudian menggosok seluruh anggota tubuh. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan. Terutama yang perempuan itu tadi saya garis bawahi. Kenapa saya menjelaskan tentang ini? Kadang-kadang hanya mandinya saja. Tapi kemudian disunahkan sebaiknya itu ketika mensucikan buang air besar gitu kan sambil ngeden. Jadi kan mohon maaf dalam dubur itu kan ada lipat-lipatan sehingga begitu ngeden itu kan terbuka. Nah, perempuan juga dodok nongkrong gitu ya. Itu disiram karena perempuan kan alat kelaminnya banyak lipatannya itu, yang itu semuanya dibersihkan gitu. Dan pertama kali kita menyiram itu diniati, itu wajib ya niat itu. Karena kalau misalnya di tengah-tengah kita sudah selesai, kita sudah ininya digebyur, terus ketika membasuh ini kita niat, berarti ini termasuk anggota yang belum dibasuh. Nanti harus digebyur lagi. Kalau untuk niatnya cuma 1 kali atau 2 kali ketika cebok tadi punya? Betul. Cukup 1 kali. Sekali ketika pertama kali mengalirkan air ke tubuh gitu. Itu kesunahannya. Kemudian 3 kali, kemudian berturut-turut 3 kali ya, 3 kali menyiram itu, kemudian berturut-turut, kemudian menggunakan air secukupnya. Kemudian yang terpenting tadi sebelum mandi itu menghilangkan dulu hadas kecilnya dan najisnya dulu. Jangan sampai mandi langsung sampoan gitu loh. Langsung sabunan, karena nanti kan airnya bercampur dengan najis ya. Jadi sebelumnya itu digebyur dulu, dibersihkan seperti menghilangkan ainun najasah pada najis mutawasitoh, najis mughaladzah itu dihilangkan dulu ainun najasnya, digebyur semuanya. Setelah bersih baru disabun, disampo kayak gitu. Supaya nanti tidak tercampur air sabunnya sama itu dengan yang mana dijadikan mutanajis nanti gitu. Iya, ini sudah ada yang bergabung lagi, tidak menyebutkan nama. Saya mau tanya, jika mengeluarkan mani, contohnya sehari 3 kali, apakah itu juga mandinya sekali saja atau 3 kali juga? Jika kita tidak mengerjakan sholat, terus jika kita lupa mandi dan mengeluarkan mani kembali, itu mandi wajibnya cukup sekali atau bagaimana ini Bu Nyai? Tadi sudah sempat dijelaskan juga ya. Enggak mungkin telat ini. Nggih. Kalau tadi kan saya sebutkan tadi idzat tama'a huslani ya, wajibani fa aktsaro. Apabila ada seseorang yang ada seseorang dalam dirinya dua hal yang mewajibkan dia untuk mandi besar, keluar mani berulang-ulang seperti tadi ya, bersetubuh itu keluar lagi, keluar. Mandinya berapa kali? Ya mandinya cukup sekali. Kenapa dia diwajibkan mandi? Karena kamu mau sholat.
Kalau nggak mau sholat ya sebenarnya nggak wajib mandi. Tapi kan nggak santun ya, kita mau makan mau keluar kok masih punya hadat gitu. Makanya orang yang haid atau nifas kalau sudah bersih ya segera sholat gitu kan. Jangan nunggu nanti walaupun belum mau sholat itu sebaiknya. Tapi kewajiban kenapa dia harus mandi ya kalau dia mau melakukan aktivitas seperti sholat, puasa dan seterusnya. Ya, kalau berulang kali keluar sperma ya cukup sekali saja mandinya itu. Oke, itu tadi untuk yang sudah gabung ya. Jadi kalau misalkan tidak mau sholat atau tidak puasa, mandinya cukup atau sekali. Atau mau memegang Quran, tawaf dan seterusnya. Iya, itu tadi ya. Dan karena memang waktu kita terbatas, ini Bu Nyai untuk kesimpulannya, monggo. Jadi kesimpulannya tadi betapa pentingnya kita memperhatikan mandi besar ya. Karena kaitannya dengan sholat, di mana sholat itu kewajiban individual yang dalam keadaan apapun, ini saya terangkan, dalam keadaan apapun orang itu tetap wajib sholat, dalam keadaan selagi masih sadar ya, dan tidak punya hadas besar. Misalnya orang dalam keadaan diinfus, dalam keadaan dikasih oksigen, tapi dia masih sadar, nggak bisa apa-apa, tetap dia wajib sholat. Mandinya bagaimana? Tayamunya ya hormatil waktu. Nah karena itu, karena kewajiban sholat adalah satu kewajiban individual, yang satu-satunya ibadah yang diberikan yang diberikan Allah secara langsung, itu saya terangkan berulang kali, itu hanya sholat kan. Yang lainnya, perintah yang lainnya, puasa dan lain kan dititipkan malaikat Jibril. Tapi kalau sholat pada saat Isra Mi'raj di tempat khusus di mana tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalamnya, nggak diizinkan sama Allah. Malaikat Jibril mau masuk kan terpental itu, nggak bisa masuk. Dan itu serah terimanya langsung Allah kepada Kanjeng Nabi, hadiah Isra Mi'raj. Makanya kewajiban individu sholat bagi tiap muslim itu wajib selagi dia masih sadar gitu ya. Nah di sini pentingnya kita harus memperhatikan bagaimana caranya mandi besar itu tadi. Kemudian misalnya ada cat, ada spidol, itu kan harus dibersihkan dulu. Karena kalau tidak berarti ada sesuatu yang menghalangi air. Kemudian di belakang kuku itu kuku yang panjang-panjang, itu juga kalau ada kotorannya itu juga wajib dihilangkan. Atau ada kutek gitu ya. Kutek itu kan cat sama aja. Itu juga harus dibersihkan juga. Jadi kalau masih ada kuteknya, atau kalau sekarang itu ada lipstik yang anti air, terus ini bedak anti air, itu juga harus dihilangkan dulu. Kalau tidak ya nggak sah mandinya, nggak sah wudunya. Nah, itu harus difahami nih ya. Itu saja, saya kira. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kehilafan, ada kesalahan dalam penjelasan. Kalau bermanfaat itu datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan, kehilafan, itu datangnya dari saya. Begitu saja. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Amin. Amin. Al-Fatihah. Ya, terima kasih untuk Bu Nyai untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Insya Allah kita minggu depan hadir lagi dengan tema yang berbeda. Dan akhir kata, Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.